Ibu udah sembuh, nggak ada sakit-sakit lagi. Haleluya. Ibu sembuh ya, latih terus. Ibu udah sembuh. Ibu tinggal latihan supaya kaki tambah kuat. Haleluya. Tambah kuat, tambah lari, tambah lari. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Tuhan Yesus, saya percaya terus makin hari makin pulih total secara dalam nama Yesus. Gak usah pakai tongkat, Bu ya. Ya, Ibu sudah sembuh. Lari, lari, pulangnya lari. Haleluya. Cepat, cepat, cepat. Lari, lari, lari. In Jesus name. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa yang mau doa? Sepanjang seumur asal Anda selesai. Itu semua adalah bicara level. Artinya saudara, kita harus belajar rohani, kita harus makin naik. Karena Tuhan bilang, engkau buat naik, bukan turun. Engkau buat jadi kepala, bukan ekor. Karena itu, mari kita semua yang ada di tempat ini bangun iman kita, bangun kapasitas roh kita, supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Lihat saudara-saudara Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata dengan bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Jadi tidak ada lagi sakit penyakit dalam tubuh kita. Karena bilur Tuhan sudah menyembuhkan saudara dan saya. Hanya satu dan lain hal saja yang membuat kadang-kadang seseorang tidak mengalami mujizat. Bisa saja karena dia rapuh dan bimbang, bisa juga mungkin karena Tuhan ingin memproses hidupnya supaya dia lebih sungguh lagi kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Dia. Yang jelas pasti semua kita yang ada di tempat ini, kita berhak terima mujizat. Bukan besok, bukan lusa, tapi detik ini, hari ini juga Anda dan saya berhak terima mujizat. Haleluya. Tidak ada pilih kasih. Semua kita diberikan sama Tuhan untuk terima mujizat. Haleluya. Alkitab bilang di Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi di Markus 9 ayat yang ke-23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi bukan hanya Tuhan saja, ya, tetapi kita juga orang percaya dibawa Tuhan untuk selevel dengan Dia, untuk sama dengan Dia, mirip dengan Dia, sehingga ucapan kita penuh kuasa. Apa yang sudah dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, kita katakan dengan sebuah kepercayaan, dengan sebuah keyakinan, pasti kita juga semua mendapatkan mujizat. Oleh karena itu hari ini Tuhan mau supaya semua kita yang ada di sini, yang ada di tempat ini, tidak boleh kurang. Kalau Anda tidak mengalami Tuhan malam ini, Anda harus mengalami Tuhan. Kalau tidak mengalami Tuhan, sampai pagi kita bisa pulang-pulang. Kita di sini terus, kita bersuruh-suruh kepada Tuhan, karena Tuhan tidak kita janji. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. Haleluya. Lihat kita. Haleluya. Haleluya. Kita jelas katakan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus telah kebangkitan dan hidup. Artinya bahwa di dalam Dia ada kebangkitan, ada kehidupan. Itu sebabnya Dia berkata, hanya apa kebenaran, hanya akulah kehidupan. Kalau engkau di dalam Tuhan, kebenaran itu memerdekakan engkau. Kehidupan Kristus itu akan menguasai engkau, sehingga engkau tidak lagi diperbudak oleh dunia ini, tidak diperbudak lagi oleh kuasa gelap, oleh iblis, oleh setan, oleh roh jahat, tidak diperbudak lagi oleh sakit penyakit. Karena Alkitab katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah roh, di mana ada Allah di semua dan kemerdekaan. Di Allah yang roh datang ke bumi mengambil rupa manusia yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Dialah nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini harus tunduk kepada namanya, termasuk coronavirus harus tunduk kepada nama Yesus, karena Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, banyak orang takut sekali dengan corona, padahal corona nggak bisa dilihat. Tapi yang takut sama corona belum tentu takut sama Tuhan. Ini yang membuat saya kadang-kadang merasa geli
sama corona, pada corona nggak bisa dilihat. Kok nggak takut sama Tuhan? Sama-sama nggak bisa dilihat. Tapi jelas Tuhan itu sudah bisa kita nikmati, kita bisa rasakan, kita bisa lihat keajaibannya, di mana Dia menciptakan langit dan bumi dan segalanya. Kemarin kami sebelum sampai di sini ke Cilacap, kami pelayanan di Nusa Kambangan. Sayang sekali ya tidak dipersiapkan untuk fotonya, ya biar bisa ditampilkan. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa mengalami Tuhan. Orang-orang di dalam penjara pun bisa menikmati Tuhan, bisa mengalami Tuhan, karena Allah yang kita sembah itu Maha Hadir. Dia itu bisa hadir di dalam kehidupan siapa saja yang sungguh-sungguh berserah percaya kepada Dia. Karena itu hari ini aku berkata dari tempat ini, siapapun saudara yang hari ini sakit, Anda harus percaya, Anda pasti sembuh. Siapapun yang berbuat berat, hari ini lepas. Siapapun yang sekarang bermasalah, pasti ada jalan keluar. Yang penting engkau tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang mampu menolong engkau. Berikan sorak-sorai yang berbuat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Saudara, tidak semua yang ada harus terlihat, tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada, tidak semua yang ada harus terlihat, tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Siapa di antara saudara yang bisa mengulangi kata-kata itu? Saya kasih 100.000. Haleluya. Saudara, seringkali orang bilang mana. Saya nggak lihat. Bukan masalah lihat atau tidak lihat, masalahnya ada atau tidak ada. Ada, tidak lihat. Saudara pun di belakang bisa nggak lihat saya, masih ada di sini. Sekali waktu saudara saya pertama kali membangun keluarga ya, dengan istri saya, tentunya ibunya anak saya ya. Jadi istri saya satu, haleluya. Haleluya, istri saya satu, saudara, dan pasti tetap satu, nggak boleh nambah lagi. Haleluya. Dan nggak ada keinginan untuk nambah. Kalau di keyakinan saya yang dulu itu boleh 4 ya, boleh 4. Bisa juga 5, 7, 8, tapi dengan cara nikah, cerai, kawin lagi, nikah, cerai, kawin lagi bisa. Tapi kalau dipakai bersamaan harus 4 doang, nggak boleh lebih. Ya itu harus dikatakan memang itulah yang tertulis. Justru kalau kita bilang itu nggak ada, justru kita meniadakan yang ada di dalam mereka, itu kita bisa menista justru. Karena memang seperti itu dulu saya sampaikan seperti itu. Jadi saya punya istri 1, anak 5 ya. Waktu pertama kali saya menikah dengan istri saya itu saudara bekerja ya. Dan pernikahan kami unik sekali. Kami itu tidak ada pacaran ya, tetapi dia dapat mimpi bahwa sayalah suaminya. Dan saya doa Tuhan juga berikan penglihatan bahwa dialah istri saya. Akhirnya kami nikah, dan waktu itu dia bekerja saudara. Ya, saya katakan udah kamu gak usah bekerja lagi. Ya, kita melayani Tuhan saja. Istri saya bilang jemaat 3 orang. Ya, 3.000 kolektifnya. Kita mau makan apa? Saya bilang makan nasi, makan pisang, ya, makan gorengan, makan singkong dan seterusnya dan sebagainya. Dia bilang uangnya mana? Saya keluarin uang, saya katakan ini makan uang ini. Hah? Nggak mungkin lah aku makan uang ini. Kita nggak makan uang kan? Jadi nggak usah pikirin uang. Yang penting Tuhan pasti siapkan makanan kita. Saudara, berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kami masih bisa makan dengan wajar ya, istilahnya ada ikan, ada sayur dan seterusnya dan sebagainya. Tapi ke 4 bulan berikutnya, saudara, itu nggak bisa beli ikan lagi, hanya makan dengan nasi putih. Istri saya bilang itulah karena kau suruh saya berhenti. Kita nggak bisa kan makan dengan kita nggak bisa beli ikan lagi karena uang nggak ada. Karena pertama dia berhenti kan dapat pesangon saudara ya, dari perusahaan. Nah udah habis pesangon itu. Tuhan bilang sama saya,
Mujizat sampai hari ini ada. Langsung saya bilang, ambil cuci tangan. Ya, udah, itu ikan. Mana? Itu mana? Aku lihat kok nggak lihat. Jangan kita perdebatkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Saya lihat kok tidak lihat. Bukan masalah ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Udah, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah siapkan ikan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Biarlah terus kami memuji, menyembah dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, aku berdoa. Amin. Saudara, langsung ada orang ketok pintu. Haleluya. Saya buka, ibu itu ya datang dengan pakaian masak ya, karena dia dari dapur langsung ke tempat kita, padahal rumahnya itu ada kira-kira 3 kilo 4 kilometer naik sepeda. Dia bilang, Pak Pendeta, hati saya ini kok ingat terus Bapak, sepertinya ini disuruh Tuhan. Ya, saya nggak langsung bilang, oh iya ini disuruh Tuhan, karena kan nanti ya dia akan cerita-cerita ke orang, oh pendeta mau makan nggak ada ikan, wah itu dan ini kan begitu. Nah, karena sekarang saya sudah diberkati ya, saya berani cerita. Kenapa? Karena nggak mungkin orang punya pemikiran jelek ya dalam saya menceritakan ini. Pasti yang saya sampaikan ini adalah untuk membangun iman kita bersama. Saudara, terus ibu itu bilang, Pak, saya digerakkan Tuhan kasih ini. Itu ada baskom saudara. Ya, baskom. Ya, terus dia berangkat ibu ini. Saya doa sama istri saya, dalam nama Yesus kita buka 5 potong ikan emas. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. 5 potong ikan emas. Haleluya. Diarsik ya. Jadi makanan ciri khas orang Batak itu arsik. Kalau orang Padang kan rendang. Makanya babi pun direndang jadi masalah. Haleluya. Ya kan? Harusnya ya mau babi direndang kayak anjing direndang nggak apa-apa kan. Yang penting jangan kita akui rendang itu adalah masakan Jawa. Rendang itu ciri khas Batak, nggak boleh. Batik punya Malaysia, nggak boleh. Batik punya Indonesia. Jadi justru kalau misalnya arsik itu dikatakan punya ciri khas makanan Padang, justru saya nggak suka, nggak bisa terima, karena memang arsik itu ciri khas masakan orang Batak. Jadi mau kambing kayak diarsik tetap namanya ciri khas masakan Batak ya. Jadi sama juga babi pun direndang ya, ciri khas makanan orang Padang, karena memang rendang itu hak patennya punya mereka kan begitu. Nah, saudara, jadi kami buka dalam nama Yesus ikan arsik saudara, 5 potong. Waktu itu saya belum punya anak. 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Haleluya. Saya berdoa sama Tuhan, saya tanya, Tuhan, kenapa nggak tambah 1 aja 6, biar 2 makannya. Tapi saudara, Tuhan bicara supaya kau tahu bahwa kau bukan 2 lagi, kau sudah 1. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Jadi kalau ada manusia yang bisa menceraikan pernikahan seseorang, itu artinya dia Tuhannya Tuhan. Sedangkan Tuhan aja nggak bisa menceraikan. Kok dia bisa? Berarti dia Tuhannya Tuhan. Jadi kalau ada lembaga agama Kristen membuat namanya pengadilan agama Kristen untuk perceraian, itu dia sudah Tuhannya Tuhan. Haleluya ya. Tuhan aja bilang nggak bisa diceraikan. Dalam bahasa aslinya saya baca nggak bisa, bukan nggak boleh ya, dari beberapa terjemahan, tapi nggak bisa. Saudara, saya diingatkan Tuhan seperti itu dan saya bersyukur, dan sampai hari ini pernikahan kami sudah berjalan 25 tahun ya. Dahsyat dan ajaib. Tuhan membuat keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena apa? Karena kami hanya percaya dengan Tuhan, walaupun kami nggak bisa lihat, tapi kami bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, Yesus itu hidup, Yesus itu nyata. Karena itu saudara, saya jauh-jauh datang dari Jakarta kemari. Saya ingin membagikan apa yang saya alami bersama Tuhan. Jadi saya tidak mau berteologi yang terlalu muluk-muluk.
Karena teologia itu artinya ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Saya bertanya lagi, sehebat apa sih kemampuan manusia dia bisa belajar tentang Tuhan? Suruh belajar bagaimana buat AC ini aja kita nggak bisa. Bagaimana kita bisa belajar tentang Tuhan? Hanya dengan satu cara, Tuhan yang mengajarkan dirinya kepada kita tentang siapa dia. Itu baru bisa manusia mengenal Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi nggak mungkin orang bisa mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Orang nggak mungkin bisa mempelajari Tuhan. Orang hanya bisa mereka-reka Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Tapi kalau Tuhan yang datang memperkenalkan dirinya tentang dirinya kepada manusia, pasti pengenalanmu kepada Tuhan itu benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena itu kenalilah Tuhan. Dialah Allah yang hebat. Dia Tuhan yang ajaib. Yesus namanya, nama tertinggi, nama di atas segala nama, kata Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Saudara, semua nama-nama, nama pejabat, nama penjahat, nama orang pangkat, nama tidak yang berpangkat, nama masyarakat yang biasa, masyarakat terhormat, bahkan termasuk nama-nama virus harus tunduk kepada nama Yesus. Alasannya apa? Karena Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Pak, boleh nggak ada makhluk yang tidak tunduk kepada Tuhan? Boleh, kalau dia tidak punya nama. Tapi semua makhluk punya nama. Corona pertama, COVID-19 19, berubah lagi menjadi Omikron, berubah lagi, terus punya nama. Puji Tuhan, saya semenjak Corona hebat-hebatnya di Jakarta, karena rumah sakit nggak bisa nampung lagi, mereka diisolasi di rumah mereka, ya, saya doakan mereka. Nanti di YouTube saya bisa Anda lihat ya. Doakan orang-orang corona itu, saudara. Sampai sekarang saya, istri saya, anak-anak saya nggak ada satupun yang kena corona. Haleluya. Karena apa? Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Jadi kalau kita percaya, kita pasti diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya tidak bisa meragukan kuasa Tuhan. Bukan tidak boleh, tidak bisa meragukan kuasa Tuhan. Kalau kau masih bisa meragukan kuasa Tuhan, artinya kau bukan orang percaya. Dulu itu negara Indonesia, kalau nggak salah provinsi yang ke-27 pada waktu itu, saudara, tetapi bergejolak di sana. Diadakanlah pemilihan pro kemerdekaan dan pro integrasi atau pro apa namanya. Akhirnya menanglah pro kemerdekaan. Jadi terjadilah baku tembak yang luar biasa. Saya melarikan diri ke Kisar. Jadi Kisar itu sebenarnya sudah masuk Maluku, tetapi dia lebih dekat dengan Timur Timur atau Timur Leste daripada dengan Ambon. Akhirnya saya pergi ke pantai, dan banyak orang juga yang melarikan diri pergi ke pantai. Dan kami sewa di sana sampan yang nggak terlalu besar atau bot, istilahnya bot ya. Kalau bahasa sini saya kurang tahu, yang jelas bukan kapal. Jadi ketinggian papannya itu ya, dari air laut itu paling cuma kira-kira 1,5 meter atau 2 meter ya. Beda dengan Dubun Solo ya, tingginya waduh ya. Kalau Anda pernah lihat kapal-kapal yang melewati laut-laut bebas, saudara, padahal yang kita lewati itu termasuk laut bebas. Tapi karena saking mendesaknya, karena begitu banyaknya tembakan-tembakan kita dengar, saudara, kita akhirnya tidak saling mengenal. Yang di pantai itu menyewa bot tadi ya untuk menyeberang ke Kisar. Kurang lebih 1 hari 1 malam ya penyeberangan itu. Saudara tahu, di tengah laut terjadi ombak besar. Yang Islam udah doa cara dia, yang Buddha doa cara dia, macam-macam lah. Kita nggak saling mengenal. Saya diingatkan Tuhan apa yang terjadi di Markus pasal 4, pasal 5 itu, saudara. Di mana waktu itu murid-muridnya ya bersama Yesus, mereka ada di Danau Galilea.
ada ombak yang besar. Mungkin kalau Anda sekarang ke Israel, jarang terjadi ombak seperti itu lagi. Tetapi pada waktu-waktu itu saudara, itu sering memang terjadi begitu. Kalau ada angin gurun yang begitu sangat kencang, ombak itu naik. Ya, saya ingat itu. Di mana waktu itu Yesus berkata, "Hei kau kurang percaya." Dia bilang apa? "Diam. Diam. Diam angin, diam." Dia bilang, "Teduh." Danau pun teduh. Saudara, saya ingat itu. Langsung saya berdiri waktu itu. Nggak ada lagi pikiran saya, oh nanti kalau nggak terjadi saya malu, nggak ada. Saya langsung berdiri. Saya bilang, seperti apa yang Yesus katakan, saya katakan hari ini. "Hai angin, kau diam, tenang. Danau kau teduh, laut kau teduh." Laut lagi, bukan danau saudara. Laut kau teduh. Dalam hitungan detik semua teduh. Dan yang agama Islam bilang, "Alhamdulillah." Saya bilang, "Haleluya." Saudara, kuasa Tuhan sampai hari ini tidak berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya kemana-mana saya nggak takut. Kemana-mana saya nggak pernah meragukan tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau Anda mengikuti YouTube kita, saudara, banyak kali channel-channel yang lain yang bukan channel Kristen itu sering menyerang, bahkan dulu pernah mengancam saya, halal darahnya segala macam, ya. Tapi saya tidak gentar memberitakan Injil. Sayang sekali ya kita tidak persiapan, tapi hari Minggu nanti kita persiapkan, ya. Mereka datang kepada Tuhan. Orang-orang pakai kerudung datang kepada Tuhan. Mereka pakai kursi roda nggak bisa jalan, didoakan jalan. Orang-orang yang tadinya nggak percaya, orang-orang berkupiah putih, kita doakan. Banyak sekali mereka saudara yang tadinya nggak mau mengenal Tuhan, bahkan mereka benci sama Tuhan. Tetapi ketika mereka didoakan, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, mereka bisa berkata bahwa Tuhan itu dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya yakin kalau kita semua ini bergerak saudara, wah, Solo ini cepat dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Bayangkan saudara, kalau 1 tahun 1 orang saja, ya. Iya, kalau saya 1 tahun 1 orang sudah pasti. Bayangkan kalau di Solo ada berapa orang, ya, orang percaya, ya. Misalnya ada 20.000, nggak usah 20.000, 10.000 saja. Tahun depan berarti jadi 20, tahun depan lagi 20 jadi 40.000, tahun depan jadi 80.000, tahun depan lagi 80.000 jadi 160.000, tahun depan gitu terus, multi level, lipat ganda. Tetapi kebanyakan sekarang orang hanya mementingkan dirinya. Yang penting saya sudah dapat berkat, saya sudah percaya, pasti ikut Tuhan, saya ditolong, sudah. Kita tidak lagi memikirkan jiwa-jiwa yang lain. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mau supaya semua kita menggunakan kuasanya. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Kita habis-habisan untuk Tuhan. Kita benar-benar sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan ada tersisa kuasanya. Tuhan bilang, kau akan melakukan perkara-perkara besar, lebih besar daripada yang aku lakukan. Tuhan yang mengatakan itu. Artinya saudara, bukan kita lebih hebat dari Tuhan, tetapi ada banyak hal yang Tuhan Yesus waktu di bumi belum kerjakan. Namun dia berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi dia naik ke sorga, tapi Roh Kudus turun atas saudara dan saya yang menuntun kita, sehingga kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan lebih daripada apa yang pernah terjadi di zaman Yesus. Bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, tetapi pada waktu itu karena Yesus singkat di bumi, sehingga dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang belum dikerjakannya pada waktu dia di bumi, dia berikan tanggung jawab kepada kita. Jangan khawatir, karena Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah saudara sudah penuh dengan Roh Kudus? Sudah dipimpin Roh Kudus? Kalau Anda sudah penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, Anda tidak takut lagi.
Anda punya keberanian untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus tanpa harus menista agama orang, tanpa harus menghina orang lain, tapi Anda bisa menyampaikannya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang kita mau adalah setiap orang boleh mengenal siapakah Yesus itu, karena tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu, Yesus Kristus, itulah yang bisa menyelamatkan. Karena itu saudara, ibu-ibu, saya lihat banyak sini orang-orang yang agak tua ya, yang sudah berumur. Mari kita sama-sama bergerak dalam pimpinan Tuhan untuk membawa orang-orang mengenal Tuhan dengan kuasa rohnya. Karena Alkitab bilang ya, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Anda, kamu, saudara, ibu, bapak, kaulah orangnya yang diutus Tuhan untuk mengerjakannya. Jangan tunggu malaikat datang dari sorga. Kaulah orangnya, karena kau sudah dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya sama istri anak saya, kalau kami lagi liburan, maksudnya anak saya lagi liburan, kami tidak pergi wisata, kami penginjilan ke gunung-gunung. Baru-baru ini ke Bukit-Bukit Merbabu, hampir 2 minggu kami tinggal di tempat-tempat yang menurut kami tidak layak. Kadang-kadang kita, saudara, sebagai hamba Tuhan, kita tidur di tempat yang memang tidak layak ya. Tapi kalau kita ada Tuhan ya, hati damai, hati sukacita. Haleluya. Kadang-kadang kita juga tidur di tempat yang mewah, bahkan hotel berbintang 5. Tapi kadang-kadang juga kita tidur di tempat yang sangat sederhana. Ada orang berkata, wah, kalau aku diundang, aku harus pakai pesawat ini, harus tidur di hotel ini. Saudara, kalau ada hamba Tuhan seperti itu saya katakan bukan hamba Tuhan. Untuk saya kemari saja bukan mudah, saudara. Awal mulanya kita mau naik pesawat, iya, sudah okean naik pesawat. Tetapi kira-kira 2 hari setelah okean, saya dapat telepon ya dari seseorang supaya ditolong. Kalau Anda ingat Pak Muhammad Kace ya, supaya ditolong karena beliau selama divonis 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Ciamis, itu banding turun 6 tahun, sekarang kasasi. Setelah kasasi masukkan LP Ciamis, itu belum pernah dibesuk, artinya belum boleh dibesuk karena belum ingkrah. Jadi istrinya itu belum pernah datang membesuk. Bukan nggak datang ke LP, tapi nggak bisa ketemu ke dalam, jadi pakai video call saja. Walaupun kita, saudara, bisa bicara pakai video call, itu secara kejiwaan itu pasti kurang pas ya. Bayangkan beberapa bulan, kurang lebih udah 5 bulan ya putus pengadilannya, kalau Anda tahu cerita ini ya, yang dituduh penistaan agama tapi sudah divonis, berarti ya kita patuhlah sama peraturan pemerintah. Saudara, saya berdoa Tuhan harus bisa. Akhirnya saya putuskan kemarin itu naik mobil supaya semua terjangkau, ini tertolong dan di sini juga tertolong. Saudara, kami naik mobil, saya setir sendiri. Dari mana? Dari Jakarta Ciamis. Sampai Ciamis jam 11 malam. Jam 11 malam sampai Ciamis. Saya bilang sama Ibu Watma, istri Pak Muhammad Kace, nggak usah tunggu-tunggu kami nanti cari tempat penginapan di mana saja. Akhirnya kami nginap di salah satu hotel di situ. Besok paginya, saudara, puji Tuhan, mujizat terjadi, saudara. Kita bisa bertemu dengan Pak Muhammad Kace. Saya bisa doakan dia, luar biasa ya. Anda bisa saksikan, nanti ada videonya ya, bagaimana kesaksian, tapi yang di dalamnya tidak boleh. Tetapi bagaimana Ibu Kace, luar biasa, dia sangat lebih dari emas dan perak katanya. Saya bisa berjumpa, luar biasa. Jadi apapun, saudara, persoalan masalah kita,
Kalau Tuhan sudah bergerak, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, malam kedua, karena Pak Eko bilang jangan terlalu cepat sampai sini katanya. Waduh, ya juga kalau terlalu cepat ini kayaknya Pak Eko mikirin hotel mahal juga nih. Saya bilang haleluya. Saya lambat-lambatin, saya tidur di rumah kontrakan, saudara. Jadi Ibu Watma kos, saya sama anak saya di situ, terus ada keluarganya lagi 2 orang situ. Kami tidur di ruang tamu. Panasnya bukan main. Sudah buka baju tinggal, panasnya bukan main. Tapi saya suka cita saja, makanya saya sehat selalu. Hati yang gembira adalah obat manjur. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wah, hari Rabu mulai Pak Eko dia, udah di mana, udah di mana, udah di mana, dia bilang begitu kan. Tenang aja Pak, saya sampai nanti Jumat aja. Enggak lah, Kamis. Giliran saya ulur-ulur karena di Cilacap ada orang, saudara, yang dia nggak bisa berjalan kalau tidak pakai ini ya. Saya harap nanti videonya bisa diupload ya. Nggak bisa berjalan kalau nggak pakai yang gini-gini tuh. Tetapi ketika kita doain, dia bisa berjalan tanpa harus memakai sanggahan itu. Tuhan kita ajaib. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau Anda punya iman sebesar biji sawi saja, Anda bisa pindahkan gunung itu. Haleluya. Waktu saya khotbah itu, saudara, di kota Cane, Aceh Tenggara, ya, tolong dong, saya dikasih air minum ini. Haleluya. Iya, haleluya. Nggak apa-apa. Oh, ada. Luar biasa ya. Tetap kita di hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Saya tadi nggak lihat. Ini apa yang saya katakan terjadi. Bukan masalah ada atau tidak ada. Saya nggak lihat. Tapi ada. Iya, haleluya. Ini kan terjadi kan tadi yang saya khotbahkan. Haleluya. Saudara, saya memang kalau khotbah sering minum, ya, nggak tahu ya kalau ada yang nggak minum ya. Jadi mujizat itu, saudara, sampai hari ini pasti ada. Haleluya. Tadi sampai mana saya ngomong? Saya mau, saudara, saya bilang kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau katakan gunung ini pindah-pindah. Saudara, Aceh itu ada beberapa kalau di sini taruhlah wali kota atau kabupaten ya. Dia satu provinsi tapi terbagi-bagi begitu. Ada Aceh Tenggara, Aceh apa, Aceh. Di Aceh Tenggara ini ada memang satu kampung itu Kristen 99%. Tapi di Aceh Tenggara itu. Jadi khotbahnya di situ di lapangan. Di lapangan yang tempat jemur padi. Di samping rumah-rumah mereka, di belakang rumah mereka itu bukit-bukit, gunung-gunung. Haleluya. Jadi waktu itu saya khotbah, saya bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau katakan gunung ini pindah, pasti pindah. Saudara tahu, setelah saya selesai khotbah, saya ditemuin oleh seorang bapak. Bapak ini bilang apa? Pak, ingat nggak khotbah tadi? Apa? Kata bapak, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, gunung ini kita suruh pindah-pindah. Bapak ada iman nggak? Ada. Coba pindahkan gunung ini. Wah, dia nantang saya di depan orang banyak. Oke, saya pindahkan sekarang. Tapi negara kita negara hukum. Kita harus patuh kepada hukum. Panggil Dandim, panggil Kapolres, panggil Bupati, Muspida, semua panggil sampai ke camat lurah. Tanda tangan supaya saya pindahkan ini. Karena kalau saya pindahkan begitu saja, nanti saya bisa dipidana. Nah, sekarang saya mau pindahkan kemana? Pindahkan ke rumahmu atau ke jalan raya? Udah nggak usah Pak, maaf Pak, jangan Pak. Haleluya. Artinya iman saya tidak mau ya digertak-gertak begitu ya. Saudara, dia langsung bilang, maaf Pak, jangan Pak. Saudara, Anda baca di Lukas ya. Di situ dikatakan apa? Lukas 17 ayat 5. Coba satu ayat dulu ini supaya kita tahu. Karena banyak orang nggak paham ini. Ya, Lukas 17 ayat 5. Tentang iman ini ya. Bisa ya ditampilkan. Haleluya. Iya. Kita baca di sini, ya. 3, 2, 1. Lalu iya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Terus baca. Jawab Tuhan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan. Saudara, kita ke ayat 5-nya ya, ke ayat 5-nya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Benar nggak ada rasul? Benar nggak rasul-rasul ini punya iman? Benar nggak rasul-rasul ini punya iman? Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau kau punya iman sebesar biji sawi saja. Kalau Anda pernah ke Israel, itu biji sawi itu saudara kecil sekali ya, sulit dilihat mata kalau matanya sudah mulai minus ya, kecil sekali. Tapi Yesus bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau katakan kepada pohon ara ini, terbantun ke laut, dia akan tertanam ke laut. Kira-kira apa benar rasul-rasul ini punya iman? Pada waktu mereka katakan, tambahkan iman kami, kira-kira ada nggak iman mereka? Tidak ada. Mereka nggak punya iman, tapi mereka minta tambahkan iman. Bagaimana ditambahkan? Mereka memang nggak punya. Yesus bukan Yesus itu bermaksud bukan gini, imanmu sebesar biji sawi sudah cukup lah, udah nggak usah banyak besar-besar sebesar biji. Bukan begitu. Karena kalau itu yang dimaksudkan ayat ini, bagaimana dengan Matius 15? Bagaimana dengan Matius 8? Yesus bilang apa? Hei, aku kagum melihat kau perwira Kapernaum. Aku tidak pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Berarti kan imannya besar. Bagaimana dengan Matius 15? Perempuan Kanaan itu yang datang kepada Yesus. Yesus bilang, aku tidak layak ngasih kau roti. Aku hanya datang untuk orang-orang Israel, domba-domba Israel. Ah, ini digoreng-goreng orang Islam. Selalu bilang, kalian apa? Orang apa? Jawa. Nah, kamu suka apa? Batak. Ah, Yesus bukan datang untuk orang Batak, untuk orang Israel. Ah. Dia nggak ngerti maksudnya. Padahal wanita Kanaan ini bukan orang Israel kan? Dia bilang apa? Oke Tuhan, nggak layak aku makan roti, tapi remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan layak kan aku makan. Haleluya. Yesus bilang apa? Sungguh besar imanmu ibu. Pada saat itu juga anaknya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, arti ayat ini bukan berarti rasul-rasul itu punya iman terus minta tambah lagi. Makanya tadi di ayat 6 dan ayat seterusnya kalau Anda baca, itu adalah ucapan sindiran Yesus kepada rasul-rasul. Imanmu tidak ada. Makanya ketika mereka di danau ada ombak yang besar, apa kata seorang murid kepada Yesus? Kau tidak peduli guru kalau kami binasa. Apa Yesus bilang? Hei, orang kurang percaya, tenang kau angin, teduh kau danau, semuanya beres. Saudara, orang Tionghoa ya itu selalu percaya Hong Shui, iya kan? Hong itu angin, Shui itu air. Jadi Yesus bilang begini, Hong diam, Shui teduh. Jadi Yesus itu Tuhannya Hong, Tuhannya Shui. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi jangan percaya Hong sama Shui lagi, percaya kepada pencipta Hong dan pencipta Shui. Penciptanya adalah Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Iya, saya mencoba mengucapkan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti, yang sederhana. Kenapa? Karena percuma kita menggali dalam-dalam tetapi yang dengar juga nggak paham. Karena saya lihat banyak ibu-ibu yang hadir. Saya berusaha berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Saya ke Jambi, saya ketemu seorang ibu, dia katakan anak ini paling ngefans sama bapak. Dia sering dengar khotbah bapak terus. Anak SD kelas 3. Apa kau tahu yang ku sampaikan? Tahu. Saudara, anak kelas 3 SD bisa tahu. Ada banyak orang bahasanya tinggi-tinggi tapi nggak ada makna. Orang Indonesia ini saya lihat aneh. Ada 3 orang nonton TV, yang di tengah bilang, wah ini profesor doktor ini yang ngomong di TV ini. Dari mana lu tahu? Omongan dia gua gak paham. Hah? Semakin omongannya gak paham, semakin dibilang profesor. Haleluya.
Jadi orang-orang Indonesia begitu. Seharusnya tidak. Seorang pembicara itu dia bicara dan semua yang mendengar harusnya paham. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Adakah Anda punya iman sebesar biji sawi hari ini? Kalau Anda punya iman sebesar biji sawi hari ini, mana tadi yang pakai kursi roda? Saya yakin bisa jalan. Haleluya. Mana yang tadi sakit apa kayak sakit bengek, sakit apa kayak sakit pinggang, sakit apa lagi, segala sakit saudara, bukan besok, malam ini, detik ini juga harus sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, tadi pagi saya bilang sama anak saya, kenapa nak? Maaf ya, kok saya buang air kecil susah? Itu anak saya nggak mungkin bohong. Kok buang air kecil susah? Pedih, sakit. Wah, kenapa Pak ya? Apa karena Bapak selalu nyetir mobil terus kurang minum? Intinya sakit sekali. Wah, ini apa ya? Apa ya, saya pikir. Saya doa saudara, Tuhan Yesus nyatakan kuasa. Karena itu 3 kali buang air kecil berturut-turut sakit terus, sakit sekali, seperti ada yang luka. Langsung saya berdoa, Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu, aku percaya aku sembuh. Saudara, kira-kira 2 jam kemudian saya buang air kecil, saya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya bilang sama anak saya, wih luar biasa, kok bisa ya? Kok bisa? Ah gitu, kadang-kadang kita begitu. Udah disembuhkan Tuhan kok bisa? Bagi Tuhan menyembuhkan orang itu hal yang kecil. Nggak ada istilahnya klasifikasinya. Nggak ada oh ini penyakit berat, ini penyakit ringan, ini penyakit sedang. Nggak ada begitu. Jadi bukan seperti dokter, lu penyakit apa? Batuk, oh bodek cukup. Ini mah ringan mah, nggak usah diotname, nggak usah nginap di rumah sakit. Dah pulang, gampang. Penyakit apa? Wah ini gue penyakit kanker. Wah ini bahaya. Ini harus begini. Ah ini karena penyakit berat. Wah ini lu penyakit apa? Wah ini penyakitnya ini cuma pilek. Wah ini mah gampang udah kasihnya. Ini penyakit apa? Mah. Wah gampang promak aja pulang. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan untuk menyembuhkan penyakit pilek sama penyakit kanker sama penyakit apa saja sama aja. Sepatah kata Tuhan kata semua menjadi fakta, semua menjadi nyata. Terjadilah maka terjadi. Haleluya. Engkau butuh kata-kata Tuhan, engkau butuh sepatah kata dari Tuhan, karena sepatah kata dari Tuhan itulah yang menyembuhkan engkau. Makanya tinggal di hadirat Tuhan, minta roh yang peka untuk mendengar suaranya, supaya engkau mengalami mujizat dalam hidupmu. Karena yang kau butuhkan sebenarnya bukan kesembuhan, yang kau butuhkan bukan mujizat, yang kau butuhkan sepatah kata dari Tuhan. Karena sepatah kata dari Tuhan itulah yang membuat engkau mengalami mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata sembuh pasti sembuh. Haleluya. 38 tahun orang itu lumpuh di kolam Bethesda. Dia bilang nggak mungkin saya bisa sembuh kalau nggak ada yang membuang saya ke kolam itu. Jadi ada kepercayaan pada zaman itu kalau kolam itu gelegak-gelegak airnya, siapa yang nyemplung duluan itu yang sembuh. Jadi dia bilang nggak mungkin aku sembuh. Tuhan geleng-geleng kepala. Yesus, aduh, kok air sih yang menjadi Tuhan dia ini? Udah, tuh angkat tilammu jalan. Jalan. 38 tahun. Waktu saya melihat ke sana, itu sebenarnya biasa-biasa aja, kolam itu nggak terlalu yang fenomenal banget. Saya nggak tahu ya, kenapa harus gelegak-gelegak gitu. Saya tunggu-tunggu waktu itu nggak gelegak-gelegak sih. Haleluya. Tapi intinya yang maksudnya di sini pesan Tuhan begini, hei, jangan kau tunggu-tunggu air gelegak. Percaya saja kepadaku. Angkat tilammu, berjalanlah. Pada detik itu 38 tahun dia lumpuh, dia bisa berjalan dan angkat tilamnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, 10 orang kusta datang ke Yesus. Yesus bilang pulang, sembuh kok. Waktu mereka pulang, mereka masih kusta. Tapi di jalan, hilang. Mereka sembuh semua. Tapi yang datang cuma 1 orang mengucap syukur. Ah, ini penyakit. Ini penyakit. Mulai zaman Adam sampai zaman Adam Malik, Saddam Hussein sampai zaman sekarang. Ini penyakit, saudara. Kalau orang udah terima mujizat biasa lupa Tuhan. Tapi kalau dia lagi sakit cari Tuhan.
Tapi kalau udah sembuh, lupa Tuhan. Haleluya. Ada orang ya, dia dulunya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Terus karena dia udah mulai banyak duit, kerjanya mancing mulu. Di Jakarta ini. Akhirnya saudara, dia dihajar Tuhan. Akhirnya dia cari Tuhan. Ya, saudara, orang yang dikasih Tuhan pasti dihajar. Tapi kalau bisa jangan dihajar dulu, baru kita sadar. Karena kita bukan orang bebal. Kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jangan dihajar dulu. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya yakin ada beberapa orang, saya lihat ibu-ibu yang begitu serius mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman, kata firman Allah. Saya percaya ketika engkau benar-benar mendengarkan firman dan engkau benar-benar mempercayai firman dan menghidupi firman itu, engkau mengalami Tuhan yang luar biasa. Engkau mengalami mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika engkau mengalami Tuhan, engkau pasti mengalami mujizat. Karena tidak semua orang yang terima mujizat bisa mengalami Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana berkata ini mujizat, pegang batu ponari sembuh katanya. Haleluya. Iya, tapi dia nggak bisa mengalami Tuhan. Tapi kita orang percaya beda. Kita bisa mengalami Dia. Walaupun mungkin kita belum lihat Dia. Tapi tahun 1996 saya didatangi Tuhan. Waktu itu subuh jam 4 pagi. Pas selesai ajan, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang ke saya, ikutlah aku. Saya tinggalkan apa yang saya yakini. Saya ikut Tuhan, saudara. Dan mulai dari itu saya diproses Tuhan. Zaman sekarang enak, murtadin enak. Baru lagi sebulan mereka ikut Tuhan, buat YouTube sudah dikenal orang. Dulu zaman saya mana bisa. Zaman Usop Roni, zaman saya nggak lap. Waktu Usop Roni masuk penjara saya masih SMA kalau nggak salah. Zaman saya juga belum ada YouTube, saudara. Ya, jadi nggak ada orang yang bisa kenal. Jadi orang nggak tahu siapa saya. Kadang makan, kadang nggak makan. Saya doa, tahu nggak? Saya doa di WC. WC mana? Terminal Grogol. Saya doa di WC. Nggak ada tempat. Dulu bisa saya ngontrak, bisa kos dengan kosan yang mewah. Karena saya bisa cari uang, tapi dengan cara yang nggak halal. Tapi ketika saya bertobat, saya nggak bisa lagi cari uang dengan cara yang nggak halal. Akhirnya saya nggak punya kontrakan, nggak punya kosan. Di mana saya tinggal? Itulah di terminal-terminal lah. Dan memang waktu itu orang-orang terminal banyak yang segan sama saya, iya kan? Jadi saya doa itu di toilet. Nggak ada yang berani gedor-gedor. Ya, kenapa? Pikirnya saya kan masih ganas. Padahal saya udah gak ganas lagi nih, iya kan? Dulu kalau orang ngelihat mata saya begini, ngelihat gini, padahal dia ngelihatnya itu bukan mau ngeledek saya, ngelihat gini aja langsung. Saya kan dulu perokok berat, 3 bungkus sehari. Nah kalau ada yang merokok hari ini bertobat, haleluya. Saya dulu perokok berat. Jadi kalau saya lihat orang-orang gitu, saya langsung lempar rokok itu. Apa matamu begitu ya? Iya. Begitu saudara nakalnya. Tetapi ketika saya dijamah Tuhan, saya nggak berdaya lagi. Firman Allah berkata 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa mengubah hidup saya. Polisi nggak mampu, pengadilan negeri nggak mampu, hakim nggak bisa, jaksa nggak bisa, semua nggak bisa. Berulang-ulang kali saya dulu masuk penjara. Walaupun background saya dari madrasah, sanawiyah, aliyah, tetapi ketika di Jakarta karena uang, saya melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi sepintar-pintar tupai melompat, sekali-kali jatuh juga. Saya ketangkap masuk penjara, bukan bertobat, keluar malah jahat lagi, keluar malah berbuat lagi, masuk lagi, keluar buat jalan, masuk lagi. Nanti di YouTube ketik aja kesaksian pendeta Res Lubis ya. Ya karena kalau saya saksikan itu hampir sejam. Jadi saudara, ketika saya dijamah Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak mau sekedar biasa-biasa. Saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya harus bawa
keluarga saya ikut Yesus. Wah, ketika keluarga saya di kampung dengar bahwa saya ini sudah tinggalkan agama saya yang lama, sekarang ikut Yesus jadi Kristen, wah, macam-macam. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang goblok, bodoh, macam-macam. Saya berdoa 7 tahun. Ibu saya waktu doa subuh, dia berjumpa dengan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Ibu saya ikut Yesus. Berapa bulan kemudian ayah saya ikut Yesus. Adik saya juga dijumpain Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya di Tembagapura pada waktu kerja di tambang emas, yang duitnya banyak, dia tinggalkan semua. Dia sekolah teologi, udah selesai sekarang. Saudara, terus ponakan saya semua, ya, mereka dijamah satu persatu oleh Tuhan. Dulu waktu saya ke kampung, saya mau makan, doa dulu nggak boleh. Ada ponakan saya lurah, anak kakak saya, itu yang paling menentang saya. Dia bilang apa? Tulang. Kami tulang itu paman, ya. Kalau di sini memang anjing, di sini apa namanya, tulang dimakan anjing. Tapi kalau di sana tulang makan anjing. Nah, begitu bedanya ya. Tadi beli anjing lagi, anjing sate anjing. Saya juga bilang, waduh ngeri ini. Haleluya. Jadi dia bilang tulang. Nah, tulang nggak boleh doa. Kami mayoritas, jadi mereka yang doa lah. Ya biarin aja lah, mereka doa kan selalu begini kan. Gak usah lah saya sebut-sebut ya. Ya saudara, sekarang kalau kita pulang kampung, saya bilang, mari kita sebelum makan doa dulu. Wah nggak boleh, kita hitung, poting. Sekarang sudah 50+1. Kalau pemilu saya udah menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Lah Ahok kan bilang 50+1 doang dulu kan. Iya. Jadi saudara, Kisah 16 ayat 31 itu nyata. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Kalau Anda sudah percaya dan diselamatkan, saya percaya yang lain-lain juga pasti percaya dan diselamatkan. Asal Anda betul-betul percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada kuasanya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mengalami mujizat banyak sekali. Ya, sekali waktu, saudara, waktu itu tulang saya ini dicabut-cabut. Itu dicabut-cabut seperti nggak tahu bagaimana rasanya. Ada yang bilang disantet, ada yang bilang saya ini kena guna-guna, ada yang bilang macam-macam lah, saudara. Saya bilang, saya tidak mau berobat, saya doa saja. Istri saya bilang, kamu harus ke rumah sakit. Enggak, saya doa. Saudara, jenggot saya sampai segini. Jenggot saya segini. Ini jemaat tahu, nanti kalau dia nonton YouTube saya tahu. Jadi nggak bisa bohong kalau orang punya jemaat. Jadi jenggot saya sampai segini. Kumis saya nggak bisa, saudaraku, saya cukur lagi itu. Karena apa? Saking sakitnya. Ya, istri saya bilang suruh ke rumah sakit, saya nggak mau. Saudara, saya percaya, saya doa. Tetapi karena saya udah tak berdaya lagi, dipaksa saya ke rumah sakit. Saudara tahu 3 dokter yang nangani. Dokter saraf, dokter tulang, dokter macam-macam. 3 dokter atau 4 dokter, saya lupa. 3 minggu saya di rumah sakit RSUD Cengkareng. Tidak ada perubahan. Itu waktu saya masih punya anak 2 kalau saya nggak salah. Tidak ada perubahan. Akhirnya saudara tahu nggak? Itu kalau itu sehari itu bisa 4 kali itu kejadiannya begitu. Tulang itu kayak ditarik. Saya nggak tahu itu penyakit apa. Intinya dokter siapkan dokter saraf, dokter apa lagi, berapa dokter itu. Ya, akhirnya saudara, saya minta pulang nggak dikasih, saya tendang itu. Walaupun saya pendeta, akhirnya kumat juga kaki saya. Saya tendang itu tembok-tembok situ. Pulang saya, nggak ada perubahan, pulang. Akhirnya istri saya suruh tanda tangan, kalau terjadi apa-apa tidak ada tanggung jawab dari pihak rumah sakit, pulang. Saudara, saya tidurkan waktu itu, kami masih di ruko. Saya tidur di lantai 2, istri saya di bawah. Karena dia nggak bisa nemenin saya teriak-teriak terus. Tapi kalau saya teriak, saya nggak bilang aduh sakit, enggak. Yesus, Yesus. Kenapa saya manggil Yesus begitu? Karena dalam pemikiran saya sakit sama juga tenaganya kan.
Ya kan? Yesus sama juga kan suaranya yang keluar, energinya kan. Tapi kalau orang-orang biasanya sakit. Ngapain sakit? Yesus, saya percaya, Yesus, gitu terus saya. Jadi saudara, hari keempat saya di rumah. Ya, hari keempat saya di rumah. Saya tidur kan harus telungkup. Saya nggak bisa telentang. Kalau telentang ini semua seperti tulang ini. Wih, ngeri kali, nggak bisa lah saya ceritakan sakitnya. Jadi harus tidur gini, tidur sama gigi sendok, gigi apa lagi. Yesus, gitu-gitu terus. Hari keempatnya itu pas malam keempatnya, saudara. Saya dengar ada pintu dibuka, pintu kamar saya terbuka. Saya berpikir istri saya. Dia tumpang tangan di kepala saya. Saya pikir itu istri saya. Ya udahlah, diam aja saya. Saya nggak dengar suara. Tapi saya yakin itu istri saya. Ya udah, saudara. Besok pagi saya bangun. Wah sakit lagi. Wow, lari lagi. Wah. Loh, kau udah sembuh Pak? Kau udah sembuh? Kau nggak sakit lagi? Iya karena puji Tuhan, mujizat terjadi. Saya tanya sama istri saya. Kira-kira jam 12 malam, kamu yang doakan saya. Saya tadi malam tidak ada sekalipun ke kamar kamu. Wah. Karena dia harus jaga anak kecil, dia nggak bisa tidur bareng saya. Saya kan teriak-teriak terus. Saya merinding, saudara. Di situ saya bilang, Yesus terima kasih. Dia yang berdoa buat saya. Dulu saya selalu mendoakan nabi saya. Sekarang tidak. Yesus yang berdoa buat saya. Saya sembuh. Sampai hari ini saya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya percaya Anda pun hari ini harus sembuh. Tidak boleh ada yang sakit-sakit lagi. Karena sakit itu bukanlah takdir Tuhan. Sakit itu bukanlah rencana Tuhan. Sakit itu pasti ada problem dalam diri kita. Entah itu kata dokter salah makan, salah gaya hidup dan segala macam. Entah itu karena dosa dan segala macam. Tapi intinya saya yakin percaya Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Dia nggak mungkin saudara punya niat yang tidak baik buat kita. Pasti rancangannya itu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan buruk sangka sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan ini sudah takdir, saya nyerah saja lah, matilah. Nggak boleh. Orang yang punya iman tidak boleh begitu. Orang yang punya iman dia berjuang. Aku tahu Tuhan, Engkau tidak mungkin punya niat jahat dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan, Engkau adalah Allahku yang dahsyat. Engkau pasti menyembuhkanku. Engkau pasti membebaskanku. Engkau pasti memberikan jalan keluar bagiku. Nggak boleh punya prasangka buruk kepada Dia. Kalau engkau mulai punya prasangka buruk kepada Dia, engkau makin hari makin nggak bisa mengalami Dia. Sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan engkau, tapi engkau yang meninggalkan Dia. Tuhan selalu bilang, kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berat. Tapi kau bilang enggak, aku mau jalan sendiri. Orang-orang Kristen selalu pakai Yesaya 55. Dia katakan apa? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Saudara, baca ayat itu baik-baik. Di situ dikatakan itulah orang fasik. Seharusnya kita orang benar bukan gitu cara baca Yesaya itu. Kita bacanya harus jalanmu menjadi jalanku, rancanganmu menjadi rancanganku. Karena aku bukan orang lain bagimu, aku adalah anak kandungmu. Haleluya. Harusnya begitu. Cara baca firman harus benar. Kalau engkau tidak bisa mengalami Tuhan, bagaimana engkau bisa mengalami firman itu? Itu sebabnya saya tidak mau bicara tentang teologi. Saya mau bicara tentang bagaimana firman itu hidup di dalam kita, yang bisa melakukan sesuatu keajaiban bagi kita. Saya yakin kau datang kepada Tuhan bukan karena mau, tapi Tuhan yang panggil kau. Kalau ada orang berkata, "Wah, kenapa saya memilih Tuhan Yesus sehingga saya tinggalkan agama saya yang lama?" Ini orang yang nggak paham. Alkitab bilang jelas di Yohanes 16, haleluya, Yohanes 15:16, jelas ayatnya berkata, bukan kau yang pilih aku, tapi aku yang pilih kau.
Jadi bukan kita pilih Tuhan. Saya nggak pilih Tuhan. Saya rindu dulu jadi ustadz. Setiap saya pulang dari masjid, saya suka ceramah di depan ayah ibu saya. Tetapi buktinya sekarang kok saya jadi pendeta. Bukan saya pilih Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Mau apa saya? Siapa saya ini? Apakah saya bisa menghambat, menghalangi karya Tuhan? Nggak bisa. Hari ini juga kau harus percaya kau ada di tempat ini bukan karena kau yang pilih dia, tapi Tuhan Yesus yang pilih kau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus bergerak dalam hidupmu. Dan percayakan sepenuhnya hidupmu kepada dia. Biar engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu sepanjang masa. Semakin tua, kata Alkitab, kita semakin tambun. Orang dunia bilang semakin tua kita semakin rengkak, semakin reot, semakin peot. Tapi Alkitab bilang beda. Semakin tua kita semakin berbuah. Haleluya. Saya ingat betul waktu saya usia 30 tahun, saya tuh kalau lari tuh nggak bisa tahan lama. Tapi sekarang makin tua, saya bisa lari tambah hari tambah lama, tambah kuat. Dan saya terlalu yakin saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya selalu bilang, kalau saya nanti meninggal dunia, saya bilang sama istri dan jemaat saya, cek di dokter, saya yakin semua organ tubuhku sehat. Karena bukan penyakit yang membawa aku mati, tetapi karena Tuhan yang memanggil aku untuk pulang ke pangkuan Bapakku yang ajaib. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi cek. Saya katakan, saya tidak mau. Karena saya tahu Tuhan kalau panggil kita saudara, dia enggak harus dia. Ada orang bilang, puji Tuhan. Kenapa? Ya sekarang dia sudah di sisi Tuhan. Kenapa? Ya dia sudah tabrakan mati. Puji Tuhan. Oh untunglah. Ada lagi orang bersaksi. Wah puji Tuhan untunglah katanya. Untung kenapa? Saya tabrakan katanya. Hancur semua mobil saya. Kaki saya cuma sedikit ini luka. Wah semua jemaat begini kan. Lebih puji Tuhan lagi mobil nggak hancur. Betul nggak? Puji Tuhan, saya dari Ciamis kemari selamat-selamat, tidak ada serempetan, itu lebih baik. Haleluya. Makanya minta Tuhan tuntun. Karena Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan kepadamu dan kepadaku adalah damai sejahtera yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Dengarlah suara dia, pekalah kepada suara Tuhan, percayalah kepada dia. Biarlah hidupmu digembalakan Tuhan, maka hidupmu pasti selalu dalam perlindungannya. Haleluya. Saudara, saya lupa beberapa tahun yang lampau, yang jelas sudah lama sekali, saya itu sudah beli tiket Lorena. Mau berangkat dari Pekanbaru ke Medan, penginjilan. Dulu jarang naik pesawat. Pesawat itu barang mahal banget, Dur. Jadi saya sudah beli tiket Lorena. Dulu yang keren itu mobil Lorena. Ya, yang dari Jakarta ke Sumatera itu Lorena. Dia sampai juga kok ke Jawa Timur, sepertinya arah-arah ke sini juga sampai kalau Anda ingat. Jadi saya sudah beli tiket. Pas saya mau naik ke mobil, ke bis, ya. Kalau di sini bis ya. Kalau di Medan bus. Kalau di Malaysia, di Singapura bus. Jadi bis begitu ya. Nah, jadi bener kan? Yang udah ke Singapura kan? Iya, saya kan berkali-kali juga udah ke sana. Jadi, saudara, waktu itu saya sudah naik bis ini. Tuhan bilang, jangan. Wih, saya langsung turun. Saya nggak mau protes, kenapa Tuhan jangan, kenapa enggak? Ayo naik, enggak. Padahal tiket sudah saya beli. Saya nggak jalan. Saudara tahu, Pekanbaru Duri itu perjalanan 3 jam kira-kira kalau kita naik bis. Dan saya dengar mobil yang tadinya saya harus tumpangi terbalik-balik di Duri sana. Meninggal 7 orang, luka-luka parah banyak sekali. Sekarang kalau saya naik, apa yang terjadi atas hidup saya? Kalaupun saya nggak mati luka-luka, saya bersaksi, saudara puji Tuhan, mobil terbalik, tapi saya nggak mati, cuma jalan saya begini, buat apa? Lebih bagus saya taat sama Tuhan, nggak usah jalan, nggak usah naik bis itu. Makanya saya sehat sampai sekarang. Haleluya.
Ini pola pikir harus dirubah, paradigma harus dirubah. Memang betul, puji Tuhan kau masih hidup, puji Tuhan, tapi lebih bahagia kan kita sehat. Haleluya. Makanya taatlah sama suara Tuhan, mintalah tuntunan Dia. Nggak mungkin lah Tuhan rancangkan gini ya, biar Anda tahu ya. Tuhan rancangkan gini, Risuli Lubis, kau nanti dilahirkan oleh seorang ibu begini-begini. Nanti pada umur 10 tahun kau sakit-sakitan. Terus umur 20 tahun nanti kau pengkor. Umur 30 tahun nanti kau bisu. Terus nanti umur 40 tahun kau mati terkapar-kapar. Haleluya. Itu bukan Tuhan saya. Tuhan saya itu Dia adalah Bapa saya. Bapa yang di bumi aja tahu berbuat baik buat anaknya, apalagi Tuhanku Bapa yang di sorga. Dia tahu berbuat baik bagi saya. Haleluya. Haleluya. Saudara, cara kita berpikir itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi itu juga akan mempengaruhi iman kita. Karena itu jangan kau berpikir yang seperti tadi. Kau harus berpikir bahwa Tuhan itu baik. Selama-lamanya kasih setianya tidak berubah. Haleluya. Kau harus punya pikiran yang positif terhadap Tuhan. Nggak boleh kau berpikir negatif. Wah, Tuhan kasih saya sakit hari ini. Saya lagi dikasih ujian, sakit-sakit terus. Haleluya. Nggak boleh, kau harus percaya. Tuhan, saya percaya Engkau penyembuhku. Kalaupun aku sakit hari ini, tapi Tuhan, Dia adalah penyembuhku. Haleluya. 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 Ada orang bilang, wah, ya puji Tuhan Pak Pendeta, katanya. Kenapa? Saya diizinkan Tuhan masuk penjara. Hah? Kok bisa diizinkan? Iya, karena di penjara saya jadi sekarang bertobat. Sebenarnya bukan diizinkan Tuhan. Saya bilang, kau udah dipanggil lama-lama kau melawan terus. Jadi dipenjarakan dulu baru kau di sana sadar. Karena kesaksian saya itu pernah dianalisa oleh seorang pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta Lubis luar biasa. Ya, itulah rencana Tuhan. Itulah seizin Tuhan. Bapak dibuat masuk penjara, keluar masuk gini-gini, supaya Bapak bisa melayani preman-preman gini. Bukan. Itu kerjaan iblis. Iblis selalu membawa kita untuk hal-hal yang jahat. Tuhan nggak mungkin. Tetapi Tuhan tetap terus. Risuli Lubis, kau nggak bisa lari daripadaku. Saya tetap bandal, ikutin terus setan. Ikutin terus setan. Narkoba lah, inilah, ikutin setan. Akhirnya masuk penjara. Walaupun di penjara saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan berarti itu seizin Tuhan saya masuk penjara. Loh, kenapa Pak di penjara Bapak baru saja percaya Tuhan? Artinya kalau Tuhan sudah pilih saya, setan tidak bisa buat macam-macam. Haleluya. Haleluya. Maksudnya kerangka berpikir ini, cara berpikir ini harus benar, supaya engkau bisa berpikir positif kepada Tuhan. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, selalu mempercayakan hidupmu kepada Dia. Kau nggak hanya believe kau, tapi trust, kau percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Disitulah engkau akan mengalami mujizat. Siapa di sini yang mau mengalami mujizat malam ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Mulai berbicara dalam hatimu masing-masing. Kalau engkau sakit, yakin malam ini kau pasti sembuh. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau berbeban berat malam ini pasti lepas. Kalau engkau saat ini ada kesulitan-kesulitan, percaya Tuhan berikan kemenangan buat hidupmu. Haleluya. 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 Siapa yang percaya? Bangkit berdiri saudara. Angkat tangan kanan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saya melihat ada yang orang pakai kursi roda. Silakan sini. Bawa kemari. Bawa kemari. Haleluya. Sini ibu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. In Jesus name. Jesus name. Haleluya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ibu berdiri jalan, percaya dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus, ibu jalan berdiri dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yakin dengan iman, percaya. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu lihat saya dulu. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan di kakinya. Dalam nama Yesus, sembuh. Tulangnya patah, dalam nama Yesus, pulihkan tulangnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ibu diri, diri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ibu diri, jangan pegangan. In Jesus name. Dalam nama Yesus, kuasamu bekerja Tuhan. Sembuhkan dia. Dalam nama Yesus. Ibu percaya bahwa Yesus penyembuh. Ibu yakin sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Haleluya. Ayo jalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 In Jesus name. In Jesus name. Tulang mana yang patah, Pak? Dalam nama Yesus. Ini dioperasi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sehat. Dalam nama Yesus sembuh dia. Haleluya. 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 Ayo dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja, mujizatmu terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ibu berdiri. Ibu berdiri. Ibu berdiri tegak. Berdiri tegak. Haleluya. Haleluya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya, Ibu. Tuhan Yesus, saya percaya dengan bilur-bilurmu saya sembuh, saya sehat, saya percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Ibu sehat ya. Haleluya ya. Haleluya. 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 Ibu mau jalan? Ibu percaya? Ayo, kalau mau jalan, ibu percaya. Haleluya. Haleluya. Ibu yakin ibu bisa berjalan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan pulihkan. Pulihkan di dalam nama Yesus. Ini, Pak. Udah lama, Pak ya? Patah semua. Oh, patah semua. Oh ya, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja. Kuasamu mengalir. Mujizatmu terjadi Tuhan. Percaya di dalam nama Yesus. Tetap hidup dalam iman. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja. Pulihkan hidupnya. Pulihkan hidupnya Tuhan. Bertambah hari, kakinya kuat. Ibu sakit apa? Jantung. Sekarang lagi sakit? Kakinya bengkak tapi. Oh, kakinya bengkak ya. Bapak sakit apa, Pak? Marsudi. Hah? Marsudi, asam lambung. Asam lambung. Ibu apa, Bu? Saya itu apa? Gula tinggi. Gula tinggi. Ibu? Lutut, Pak. Lutut? Ya. Lutut sekarang kenapa? Mau dioperasi saya enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ibu Bisa jalan. bisa jalan. Saya sering sakit. Sering sakit. Ibu kenapa, Bu? Lutut Lutut? Lututnya sering pegel. sering pegel. Ibu kenapa, Bu? Tensi tinggi sama. Oh, tensi tinggi. Ibu? Sama. Iya. Siapa sekarang siapa yang hari ini sakit banget rasain? Entah dadanya, entah apanya. Siapa yang merasakan? Ibu rasa sakit banget? Hah? Sering. Pusing. Sekarang lagi pusing sekali. Sekarang lagi pusing atau enggak sekarang? Enggak. Oh, enggak. Siapa sekarang yang lagi sakit bener? Entah perutnya, entah apanya. Dada. Memang lagi sakit sekali. Apa perasaan dadanya? Sesek, Pak. Sesek. Coba, Bapak bernapas sesek enggak? Ya, sakit, Pak. Sesek ya. Bapak buka masker boleh? Ya. Ya. Coba Bapak. Sakit.
Ya, oke. In Jesus name. Siapa nama Bapak? Weli, Pak. Siapa? Weli. Weli. Dalam nama Yesus. Hadirat-Mu Tuhan mengalir atas Jama Weli. In Jesus name. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada aku, hadirat urapan yang Tuhan berikan kepada aku, impartasikan kepadanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ikuti doa. Tuhan Yesus, saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya sehat. Saya percaya. Tidak sesak lagi napas saya. Saya bisa bernapas dengan baik. Dalam nama Yesus. Saya sembuh. Haleluya. Haleluya. Saya sembuh. Sekarang Bapak napas. Ha. Terus napas. Oh gini, napas gini. Ya. Cuci, Pak. Apa yang Bapak rasakan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terus. Ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, saya percaya sembuh. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh, terima. In Jesus name. Out dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Terima. Ura masyarakat. Sembuh. Sehat. Sembuh. In Jesus name. Sembuh. Dalam nama sehat. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir. Terima. Sembuh. Bapak sakit apa? Jantung sama lambung. Tapi hari ini nggak lagi kumat. Kadang-kadang dalam nama Yesus jantungnya pulih, lambungnya pulih, tidak ada sakit-sakit di dalam Yesus, sembuh. In Jesus name. Terima kuasa-Mu bekerja. Pandang Yesus, Pak. Haleluya. 1, 2, 3. In Jesus name. Out. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Urapan-Mu mengalir, hadirat-Mu mengalir. Dalam nama Yesus, pulihkan jantungnya. Ini kenapa? Stroke, Pak. Stroke. Kiri. Harus pakai ini ya. Oh, ini untuk. Oh ya, ini yang sering Bapak pakai. Ya. Kalau nggak pakai ini, takut jatuh. Oh ya. Haleluya. In Jesus name. Dalam nama Yesus, roh ketakutan jatuh, saya patahkan dalam nama Yesus. Pulihkan. Haleluya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Saya sembuh. Saya sehat. Dalam nama Yesus. Saya sembuh. Saya sehat. Terima. Api. Pakai. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ayo Pak, jalan Pak, jalan. Lari sana Pak, lari Pak, lari. Dalam nama Yesus, lari Pak, lari. Angkat kakinya, angkat. Ya, jalan Pak, jalan. Bolak-balik jalan. Bapak jangan pakai tongkat-tongkat lagi, percaya. Jalan dalam nama Yesus. Makin lari, makin dipercepat jalannya Pak. Balik kemari Pak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak jalan ke sana. Jalan terus ke sana. In Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu kenapa Bu? Penyembuhan operasi lutut. Hah? Operasi apa? Lutut. Operasi lutut. Iya. Oh, tapi jalan bisa. Oh ya. Oh, Tuhan Yesus pulihkan lututnya biar sembuh. Haleluya. Di dalam nama Yesus lututnya sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Ibu jongkok sakit ya? Kalau jongkok gini sakit ya? Belum bisa. Ya. Dalam nama Yesus, angkat tangan. Pengurapan Tuhan bekerja atasnya, hadirat Tuhan mengalir. Terima. Api mengalir. Terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ibu percaya terima urapan Tuhan? Haleluya. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Jongkok Ibu. Jongkok. Dalam nama Yesus. Diri. Dalam nama Yesus. Jongkok dalam nama Yesus.
Diri dalam nama Yesus. Jongkok dalam nama Yesus. Diri dalam nama Yesus. Ya, sekarang ibu jongkok sendiri ya, dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Ibu jongkok sendiri, ibu diri sendiri. Ibu jongkok sendiri, ibu diri sendiri. Yakin Tuhan pasti tolong, nggak mungkin jatuh. Ibu, kenapa ibu? Habis operasi katarak jantungnya. Oh, habis operasi katarak jantung. Pulihkan jantungnya Tuhan. In Jesus name. Strip. Kuasamu bekerja. 1, 2, 3. Terima. Api, bakar. Jantung pulih dalam nama Yesus. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sehat. Saya terima. Kuasamu bekerja Tuhan. Sembuh, sehat. Haleluya. Apa? Asam lambung. Tuhan Yesus, asam lambungnya sehat dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Sehat. In Jesus name. Ibu apa, Bu? Asam urat. Oh, asam urat ini. Rematik. Ya. Tapi bisa jongkok. Jongkok bisa? Nggak bisa. In Jesus name, dalam nama Yesus, jongkok. Diri, jongkok. Jongkok sendiri, jongkok sampai akhir. Dalam nama Yesus. Nah, ibu jongkok sendiri ya. Dalam nama Yesus, pulih, sembuh. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sembuh. Dalam nama Yesus, saya sembuh. Nah, ibu jongkok sendiri situ. Haleluya, nggak bakal jatuh, ibu percaya. Ibu kenapa? Lutut. Ini pun nggak bisa jongkok. Nggak bisa. Kenapa? Dalam nama Yesus, pulih Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu jongkok. Ya, jongkok diri. Ya, jongkok diri. Ya, oke. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, pulihkan kakinya. Pulihkan. Haleluya. Nah, ibu jongkok di sana sendiri. Haleluya. Pasti bisa nanti sembuh. Haleluya. Kenapa? Ini lututnya. Lutut kenapa? Sering pegel. Sering pegel? Oh, dalam nama Yesus lutut tidak pegel-pegel lagi. Haleluya, kuasamu bekerja Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Mujizatmu terjadi di dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Sembuh. Haleluya. Lututnya selama ini nggak bisa jongkok? Bisa. Oh, haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Ibu kenapa, Bu? Ya, tinggi sama mah. Oh, darah tinggi sama mah. Ya, sama. Ya, haleluya. Terima, kuasamu bekerja Tuhan. Mengalir. 1, 2, 3. Api Roh Kudus bekerja atasnya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Penyakit mah apapun sembuh. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sembuh. Di dalam nama Yesus, saya sembuh. Haleluya. Amin. Udah, ibu belum? Ibu kenapa? Ini saya juga bulan Kaki. Buat dodok ke jalannya. Oh, berapa? Oh, berapa jauh biasanya? Saya bisa kuat lama. Oh, biasanya berapa lama? Ya, biasanya bisa jalan kaki kan. Oh, dalam nama Yesus. Ibu percaya ya? Semangat ya. Dalam nama Yesus, kuasa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya ada kekuatan dari Tuhan yang membuat saya bisa berjalan lama, bisa kuat dalam nama Yesus. Ibu jalan sana, dalam. Ah, jalan. Gak usah goyang. Jalan yang lurus, gak usah goyang-goyang. Ah, haleluya. Gak usah bengong-bengong ya, jalan yang lurus. Jalan lurus. Ah, jalan kemana-mana, jangan duduk lagi, udah bisa. Ah, kenapa? Di sini itu Hah? untuk tidur sakit. Tidur? Ya kalau untuk tidur terlentang. Oh, tidur sakit, telentang. Sama ini ya. Duduk. Tuhan Yesus, nanti malam dia tidur telentang, nggak sakit lagi. Dalam nama Yesus saya percaya. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya butuh urapan-Mu. Saya butuh mengalami Tuhan. Tuhan Yesus, urapi saya. Penuh, terima. Jamah deh. Tuhan Yesus, saya percaya saya sudah sembuh. Haleluya. Sering pusing. Dalam nama Yesus, mulai besok seterusnya dan selama-lamanya tidak pusing-pusing lagi. Dalam nama Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tidak pusing-pusing lagi. Saya sudah disembuhkan Yesus.
Ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, bukan apa Pak? Gula, keringin, jingke, balung sakit semua. Gula. Gula. Oh, gula. Iya. Jadi tulang-tulang sakit. Iya. Umur berapa? 59. Aduh, masih muda sayang. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan dia. Tidak sakit-sakit lagi. Iya. Angkat tanganmu, angkat tangan. Pandang Yesus, terima. Terima. Pandang Yesus. 2022 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri dan terus menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantik dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya dipantik dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya. Yesus bilang sudah selesai. Hari ini aku berdoa, terima. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. In Jesus name. Ibu, sesak napas. Sekarang sesak nggak? Lagi sesak. Coba Ibu. Nggak, buka aja dulu, nggak apa-apa. Nah Ibu, sesak nggak? Sesak. Sesak. Ya, masih sesak. In Jesus name. Out. Yang membuat dia sesak-sesak napas. Out. Jesus. In Jesus name. Lepas dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sehat. Urapan Tuhan bekerja. Sembuh dia dalam nama. Haleluya. Bu, sekarang ibu napas. Ibu napas. Mana? Bagaimana? Masih sakit? Ibu napas? Masih sedikit. Nah, dalam nama Yesus. Sembuh total. Tidak lagi sedikit-sedikit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Haleluya. Haleluya. Udah. Bapak sakit apa? Kaki. Kaki Pak. Kanan. Oh, luka. Mana luka? Parah. Saya udah Berapa tahun? baru berapa Oh, baru berapa bulan. Tuhan Yesus, kaki yang luka sembuh, tulang-tulang yang lemah kuatkan di dalam nama Yesus. Sembuh, pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih. Amin. Ibu kenapa, Bu? kaki ini. Kaki Jalan sakit. jalannya sakit. Ya. Yang mana yang sakit? Dua-duanya. Dua-dua. Haleluya. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Tidak boleh sakit lagi ibu ini. Dalam nama Yesus sembuh. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya sembuh. Saya tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus. Jalan, Bu, jalan, jalan. Lompat, 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 lari. Lari. Lari, 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 lari. Lompat. Lompat, 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 lompat. Ibu lompat, lompat, lari, lari. Lari, 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 lompat. Lompat, lompat, lompat. Lompat kemari, lompat, lari, lari. Lari. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Haleluya. 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 Ibu lari sana lagi, lari, muter lagi, muter, muter, nggak bakal jatuh, nggak bakal jatuh. Percaya ada Tuhan Yesus. Ibu udah sembuh, nggak ada sakit-sakit lagi. Haleluya. Ibu sembuh ya, latih terus. Ibu udah sembuh. Ibu tinggal latihan supaya kaki tambah kuat. Haleluya. Tambah kuat, tambah lari, tambah lari. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, saya percaya terus makin hari makin pulih total secara dalam nama Yesus. Gak usah pakai tongkat, Bu ya. Ya, ibu sudah sembuh. Lari, lari, pulangnya lari. Haleluya. Cepat, cepat, cepat. Lari, lari, lari. In Jesus name. Haleluya. 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 Siapa yang mau doain lagi? Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri. Saudara. Haleluya.
Tetap percaya kepada Tuhan. Engkau adalah anak perjanjian. Engkau ada bukan karena maumu. Engkau ada karena Tuhan yang membuat engkau ada. Engkau ada bukan seperti engkau ada. Engkau ada seperti Tuhan ada. Karena itu rancangan Tuhan harus jadi rancanganmu. Jalan Tuhan jadi jalanmu. Percayakan hidupmu kepada Dia, maka Dialah yang akan menuntun hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Yesus Tuhan Allah kami yang Maha Kudus kami percaya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Semangat, semangat, semangat. Allah, Allah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Terima kasih kepada Bapak Jadi yang telah memberikan kesempatan yang indah kepada kami, sehingga jemaat banyak yang dijamah Tuhan. Apa yang telah dilakukan ini dilatih, ya, latihan iman, latihan kekuatan, latihan segalanya. Besok pasti semuanya berjalan dengan baik, telah disembuhkan. Jadi hari ini baru diawali, dibukakan pengertian kita, dibukakan iman kita. Nah, kita tinggal berani pakainya. Kalau berani pakai, tadi dikatakan kalau kita punya, tidak minta tambah. Para rasul tidak punya, minta tambah. Tapi itu hanya katakan sedikit adalah percaya pada Yesus yang hebat, percaya pada Yesus yang luar biasa, rampung semuanya. Amin. Sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kurang dicukupi, yang punya masalah yang tak masalah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdiri. Bapak, kami mengucap syukur kepada jemaah-jemaahmu, Engkau juga kami dihadirkan untuk menjadi saksi bahwa Engkau luar biasa. Dan biarlah kesaksian yang kami miliki ini dapat kami bawa keluar, dapat kami ceritakan kepada teman-teman kami yang lain bahwa kami punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan entar Tuhan pimpin kami dan kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah dan anak-anak, nikmatilah segala berkat-berkat yang Tuhan kirimkan untuk engkau, karena Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-berkat. Pulang engkau
dengan berkat-berkat yang telah disiapkan. Terimalah berkat untuk rumah tangga, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup, berkat jasmani, berkat roh, terus mengalir, limpah sampai seorang pun akan mengatakan engkau berkati. Jika kau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai malam